info sedekah pasti itu live YouTube walaupun maupun di grup. Itu juga sedekahnya ya sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Ya paling kalau ada event umroh. Itu aja, itu juga pasti Pak Ajinya ngomong langsung di YouTube maupun di TikTok. Jadi kalau yang japri 1000% itu penipu. Jangan direspon ya. Bu Sari mau langsung Bu Sari? Mau langsung? Ya. Oke. Kita pembukaannya kita lihat dulu ya atraksi Bu Sari Jamu, dukun santet dari Pamarican. Tepuk tangannya mana? Udah pada kenal belum Bu Sari? Nah, oke ya nih Bu Sari nih, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya bagi yang udah kenal biar lebih kenal lagi. Yang belum kenal, lah inilah Sari apa? Om Lukman. Ibu Sari Jamu lah ya dari Pamarican, Ibu Sari Pamarican. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak dari manapun beradanya ya. Bisa berkumpul kembali di sini. Ada Pak Haji. Pastikan ya ibu-ibu ya nanti kalau udah acara dimulai jangan pada ngobrol. Terusnya sifat 18-nya dijaga, jangan berebut mic. Kalau seandainya nggak kebagian mic, ya udah, alhamdulillah aja tinggal dengerin sama yang lain. Begitu ya Ibu. Itu aja ya pesan saya ya, tinggal serius, fokus. Hajatnya kalau yang mau bertanya satu pertanyaan aja karena biar ibu-ibu bapak-bapak kebagian gitu loh. Jangan berebut mic. Sedikasinya sama admin aja sama kameramen gitu ya. Itu pesan saya. Alhamdulillah terima kasih ya Bu ya. Bapak-bapak atas kerjasamanya. Biar semuanya itu acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Dan pulang membawa ilmu. Setelah ilmunya dapat, rezekinya pun dapat begitu. Pasti kabul hajat. Jangan berharap dengan nilai uangnya. Uangnya dari Allah. Jangan berharap Pak Haji THR dong. Sampai pusing saya. Saya aja kalau ibaratnya mau dapat juga saya duluan kali sama kameramen. Nggak berharap nanti dari yang lain. Ilmunya dulu didapat. Ilmunya didapat jangan mengatakan saya udah sedekah, saya udah saya udah privat, saya udah ini, tapi kok belum hajatnya terkabul. Itu yang kurang bersyukur tuh di situ. Yang kurang bersyukurnya tuh di situ. Sebetulnya tuh bukan gitu konsepnya. Sadar diri dulu. Sadar diri, tahu diri, harga diri, begitu loh. Kalau yang minta-minta itu namanya tuh tidak punya harga diri. Betul nggak ibu-ibu bapak-bapak? Jadi udah aja langsung aja berharapnya fokusnya minta ridhonya ke Allah aja begitu. Jangan komentar minta inilah itulah. Orang yang kalau berharap ya siap-siap kecewa. Begitu aja. Jadi intinya yang paling harus disyukuri itu bisa ketemu Pak Haji, bisa ketemu anak yatim, bisa kumpul di sini. Terus yang paling penting lagi ilmunya didapat. Jadi makanya kalau nanti Pak Haji lagi menerangkan jangan sampai ini gitu ya kan malah jadi berisikan yang hostnya. Begitu jadi dengarkan aja, simak, praktekan begitu aja ya ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atraksinya mana Bu Sari? Atraksi belum minta judulnya apa? Atraksinya. Atraksinya tinggal sekarang kalau yang sambil nunggu kedatangan Pak Haji. Ya testimoni dulu ya. Saya ya ibaratnya saya kenal RDAY dari tahun 2022. Saya backgroundnya dulu ya saya jelaskan ya. Soalnya takutnya tuh itu mungkin dari dulunya begini. Saya ibaratnya single parent udah sampai lumutan. Ya. Enggak ada bau.
Nggak mau, nggak selalunya punya suami itu senang. Saya lebih happy seperti ini, jalani, syukuri dan nikmati. Begitu. Nah terus saya juga tidak bekerja. Kerjaan saya Maberti. Siapa yang tahu kata-kata Maberti? Dapat privat gratis. Tuh Pak Haji udah datang. Alhamdulillah. Maberti itu makan BAB. Iya itu. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Dwi Susanto. Alhamdulillah. Pak Haji dalam keadaan sehat. Selamat datang Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji penuh semangat. Pak Haji pokoknya seger banget. Tambah ganteng lagi, tambah muda lagi. Terima kasih. Ayo isi Bu Sari. Ayo Bu Sari isi. Yo Bu Sari isi. Hari ini kita mau ngajarin ilmu kearifan lokal. Nggak apa-apa kan? Ya, dan ini udah dipraktekin nama Bu Sari. Sebenarnya ilmu ini udah dipakai sama nenek kita atau kakek kita. Tapi kita sebagai cucunya belum pernah lihat. Karena di zamannya kakek kita, nenek kita belum ada handphone. Belum ada pager. Belum ada telegram. Ada juga telegramnya hanya di kota. Sementara nenek kita di Jawa, suaminya kerjanya di Kalimantan. Gimana cara ngabarin suaminya, maksudnya kakeknya, itu neneknya, nenek kita punya anak ibu kita. Ibu kita mau lahiran. Nah, nenek kita ngabarin kakeknya di Kalimantan, lagi kerja di pedalaman. Kenapa mesti ngabarin kakeknya? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa neneknya harus ngabarin kakeknya? Harus ngabarin suaminya. Kenapa si ibu ini harus ngabarin suaminya di Kalimantan? Sementara nggak ada pager. Tau pager? Tahu. Kayak gimana? Iya, yang taruhnya di ikat pinggang. Belum Starco. Ya, Starco. Selain Starco apa? Narko. Ada Starco, ada narko. Ya, ada pager ya. Nah, zaman dulu nggak ada pager. Dan zaman dulu juga belum ada HP. Jadi ibunya tuh nenek kita, harus ngabarin suaminya. Suaminya tuh siapa? Kakek kita. Pakai apa ngabarinnya? Pakai ilmu kearifan lokal, nanti diajarin. Nah, maksud saya, buat bapak yang duitnya dipakai sama temennya. Bapak duitnya dipinjem sama temennya. Sementara dia pura-pura lupa. Gimana cara ngingetinnya? Di bel, HP kita diblokir. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah gue baca tuh, HP lo pada diblokir semua tuh. Ya masih mending lah HP-nya diblokir daripada wajahnya diblokir. Nah, nenek kita atau istrinya harus ngabarin ke suaminya, kakek kita, kalau dia mau lahiran atau udah lahiran. Pertanyaan saya, kenapa nenek kita harus ngabarin kakek kita di Kalimantan, sementara dia di Pulau Jawa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa nenek kita harus ngabarin ke kakek kita bahwa dia udah lahiran atau dia mau ngelahirin? Untuk apa sih ngabarin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tepuk tangan dong. Ya, satu-satu pakai mic. Ayo. Ya, makasih Pak Haji. Saya Deden dari Tangerang. Ya. Untuk mengabarkan keluarga atau kakek kita yang di luar sana,
Untuk apa ngabarin? Kan Ngabarin. lahiran buat apa sih dikabar-kabarin? Punya firasat terutama dalam mimpi atau secara apa namanya hubungan secara ruh, Pak. Bukan. Yuk. Yang lain. Pakai mic aja. Biar nggak asal-asalan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Kalau Ya, jawabannya jitu saya jadi semangat nih nerangin lagi. Kalau nggak jitu blow on yang datang. Emang tadi nggak disortir apa sama admin ya? Ayo, kenapa ya ada istrinya kok harus ngabarin suaminya? ada berita gembira gitu Pak Haji. Seneng lah. Bahagia gitu. Enggak lah, ngapain? Orang ngelahirin sakit kok. Ibu kalau ngelahirin sakit gak, Bu? Oh, lo yang buat lo. Dia yang sakit. Ya, kenapa kok istrinya harus ngabarin suaminya? Ayo. Pak Haji, Biar tahu. Kalau tahu orang dibikinnya ditanggalin kok. agar supaya didoain sama orang tuanya, sama kakeknya kan. Alah ngapain butuh doa, orang udah lahir kok udah brojol. Ya, makasih. Ya, ibu apa? Pengalaman lah yang udah pernah brojol. Cuman mungkin waktu lo lahiran udah zamannya pager. Mungkin waktu lo lahiran udah zamannya HP. Ini kan dia belum zamannya HP. Belum zamannya pager. Buat apa kalau ngabarin ke sana? Ayo. Ayo Bu. Ayo Bu. Biar persalinannya lancar, Pak. Ya kan udah lahir tadi. Emang dimasukin lagi ke dalam. Ayo. Pakai ilmu kebatinan, Pak Haji. Kebalik. Ayo, nggak ada masa. Nggak semangat bener jawabannya. Butuh dukungan, Pak. Dukung apa? Dukungan support ya dengan kelahiran anaknya supaya sehat, selamat. Ya sama kayak tadi doain tadi sama. Ayo. Emang nih tamu kalau nggak dipancing duit kayaknya jawabannya. Jawaban. Ayo nu. Iya. Apa mesti gua kasih hadiah? Oh dasar mata duitan. Kalau Ayo dong. Kalau jawaban saya, karena sumber awalnya kan memang dari suami. Terus agar suaminya ngerti nih bahwa anak dia udah lahir dan dia berusaha keras untuk bertanggung jawab terhadap anak ini gitu. Orang yang gak bertanggung jawab. Buktinya dia mau lahiran dia kabur ke Kalimantan. Kalau dia tanggung jawab mau lahiran dia gak pergi ke Kalimantan dong. Dia tongkrongin tuh lobang ajaib. Ya, ya. Iya, Pak Haji. Terutama dikasih kabar menambah anggota keluarga. Ya sama dong kayak tadi. Sama, ya? iya. Sama lah cuman beda bahasa doang. Ya udah, anggap aja blow on semua lu. Yo Bu, kasih tahu gimana cara ngabarin bos. Ambilin itu punya gua apa? Gentong gue di bawah pinjem bentar. Buat itu. Gentong gue, tolongin bawain gentong. Sama patung-patung apa tuh? Gue punya patung. Patung keramat. Kalau orang-orang sakti kan yang dipajang keris. Kalau RDI yang dipajang apa Pak, Bu? Boten-boten lah. Keris. Keris. Jadi kalau Ki Joko Bodo atau siapa kan keris, ya kan? Kalau Haji Dwi Susanto apa? Dasar loh. Ya jadi maunya saya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini maunya saya, bapak dan ibu kan rata-rata uangnya dipinjam sama temennya, tetangganya, adiknya, kakaknya. Kalau kita mau nagih juga nggak enak. Kita mau nagih kadang yang nggak diangkat. Kita mau nagih kadang yang parah HP kita diblokir. Kita mau nagih
takutnya tali pertemanan putus. Gimana coba? Bagusnya gimana kita nagihnya? Yang paling enak. Biar nggak tersinggung. Ada gak jawabannya Bapak sama Ibu? Kasih man, mic man. Ayo Bapak. Biar nggak tersinggung. Nagihnya tidak tersinggung. Kan kalau Bapak nelpon kadang nggak diangkat. Kadang diblokir. Kan jadinya tersinggung kan. Nah Bapak gimana nagihnya? Atau Ibu gimana nagihnya? Atau biar persaudaraannya ipar-iparan sepupuan nggak putus. Coba Pak. Ya kita doakan biar dia Doakan kehidupan, mana? biar rezekinya lebih lancar. Buat Ya, apa didoain? Otomatis dia kan akan ingat. Pernah gak lu praktekin didoain manjur gak? Nggak manjur. Nggak manjur bos. Yuk yang manjur ayo. Langsung manjur. Bicara manjur. Doain nggak ada. Coba Bu, Pak. Itu Pak, masa Taruh depan sini nih. Biar ibu-ibunya ngaceng. Jejer. Ayo bos, apa bos? waktu masa itu Pak, waktu masa ngomong, Biar bapak dan ibu. ngomong di asapnya supaya dia panggil pulang lewat asap masa itu. Apa? Lewat masa yang di situ. Maksudnya lewat masa itu manggil lewat asap itu ngomongnya di situ. Iya kalau manggil orangnya datang. Kalau dia nggak bawa duit, podo wae bos. Yo ibu, ini kenapa yang datang dikirim sama Allah yang bloon-bloon ya? Aduh. Yang pinter kayak yang datang. Gue tuh berdoa Bu tadi malam Pak, maaf ya tahajud. Itu gue berdoa yang laki-laki yang perempuan yang datang usia antara 15 tahun sampai 22 tahun. Kenapa yang datang pada jomplang semua? Gue lihat tadi, ya Allah, nggak ada yang usia 22. Semua di atas 55. Yo, ibu apa jawabannya? Pak Haji, kalau pendapat saya ya, masak air kalau udah mendidih dipanggil yang punya utang juga gitu. Buat apa dipanggil? Biar Kalau dia bayar datang nggak bawa utangnya, duit, bayar. Biar bayar gitu Pak Haji. Enggak lah, nggak mungkin. Lu udah praktekin terkabul gak? Nggak terkabul. Iya belum. Ini yang langsung manjur. Nah tuh udah dijawab tuh. Siapa tuh yang jawab tuh? Yang manjur Bang kalau. Disan. Ah, gue setuju tuh. Makanya gue datangin dukun santet. Tepuk tangan dong untuk dukun santet dari Pak Marican. Ya, Bu ajarin Bu cara manggil kalau istrinya pengen manggil suaminya di Jakarta, ibu di Pak Marican lah. Gimana manggilnya? Tepuk tangan dulu dong. Menurut pengalaman saya itu benar-benar Udah dipraktekin belum sama Ibu Sari Pak Marican? Saya itu fakta bicara survei membuktikan. Wow, tepuk tangan dong. Spesialis dukun santet. Padahal itu cuma nyoba. Karena itu apa? Karena dari orang tua saya itu memang itu kental sekali dengan ilmu kearifan lokal. Sepertinya anak jatuh pakai rambut. Terusnya ibaratnya mau perjalanan jauh ya. Contohnya Bu, rambut gimana? Anak jatuh gimana? Anak jatuh benjol, langsung pakai rambut ibunya atau rambutnya neneknya boleh. Gitu. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Nah. Berarti kita sabdain bahwa ini asli dukun Tepuk tangan dong untuk dukun santet. Terusnya lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak yang punya pengalaman seperti saya sampai 1 turunan? Berapa turunan bahkan soalnya dari nenek, dari mama sampai ke cucu saya, sampai ke buyut saya kasarannya kayak gitu ya. Yang ibaratnya kalau pergi perjalanan jauh, apa hubungannya bawa batu? Bawa? Batu. Oke, siapa yang bisa jawab? Yang kencang. Biar satu dong, satu orang aja biar nggak langsung bingung. teriak aja. Ayo yang
teriak. Biar nggak mules, Bu. Biar nggak mules. Biar gak kebelet. Ah, bener Haji. Ore, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Bahwa ini memang bener ya. Bener. Jadi Ya ini kan? udah memasyarakat bahwa nggak salah. Saya menunjuk Ibu Sari khusus untuk ngajarin. Seperti itu berarti bukan cuma saya yang tahu, berarti itu namanya udah Memasyarakat ya. masyarakat begitu ya. Kan Ilmu karifan lokal. sampai ke cucu saya itu ya sekolah, padahal sekolah depannya Pak Haji, depan tinggal nyebrang. Setiap saya nyuci bajunya mesti ada batu kecil. Ini setiap kali nyuci baju kenapa selalu ada batu kecil? Enggak, tadi tuh pas lagi ulangan kebelet pipis kata gitu. Kalau pipis di sekolahan kotor, mau pulang tanggung. Jadinya langsung aja ngantongin batu. Jadi nggak Jadi nanti ibu bapak kalau memang terpilih sama anak yatim bisa dampingin anak yatimnya umroh atau berangkat haji. Kalau berangkat haji yang milih bukan anak yatim tapi kita admin. Nanti bapak kalau di Mekah atau di Madinah kalau udah masuk masjid bawa batu supaya kalau nggak pipis keluar. Terus yang tahu doanya bagaimana coba? Ada doanya. Oh kalau nggak diajarin? Nggak ada. Oh iya, ada doanya. Sebetulnya ada. Ada doanya. Jadinya ada. saya bukan jadi batu selama dikantongin gitu ya. Jangan dulu kebelet dimanapun yang sekiranya di jalan gitu loh. Nanti boleh kebelet nanti setelah sampai. Hujan pun seperti itu sebetulnya. Jadi tergantung sugesti. Kita bawa batu aja ya gitu ya. Tetapi jarang sekali kalau orang mengira hujan. Kadang-kadang panas yang diharapkan hujan gitu loh ya kan Pak Haji. Kalau ibaratnya lagi pergi yang kira-kira jalan kaki gitu loh Pak Haji. Kita ngantongin batu. Pokoknya selama batu ada di kantong jangan saya kepegung hujan ya. Saya lagi gak bawa payung. Nanti hujannya setelah sampai, bener Pak Haji. Jadi gitu loh. Jadi intinya apapun bentuknya yang penting sugestinya gitu loh. Nyambung nggak maksudnya Ibu dukun santet ngomong? Terusnya lagi Pak Haji. Ada pengalaman lagi, saya semuanya itu serba ilmu kearifan lokal. Karena saya yakinkan semuanya yang ada di dunia ini, ya ibaratnya itu ya obatnya yang dekat gitu loh ya Pak Haji, yang sekiranya kita yakinkan. Kan dulu waktu zaman suami saya yang pertama itu lagi baru belajar nyetir. Perkenalan ya, Bu Sari ini suaminya 3 ekor. 3 orang. Semuanya mati. Suami yang pertama mati, nikah sama yang kedua mati, nikah yang ketiga mati. Kemarin Bu Sari menghadap ke saya, boleh gak saya nikah lagi yang keempat Pak Haji? Saya bilang gak boleh, nanti mati. Lah terus Pak Haji kalau seandainya ibu-ibu yang bikin kesel, bikin jengkel suaminya, apa bisa disewakan dulu ke saya itu? Bisa. Jadi buat ibu-ibu yang punya suaminya nyeselin, tolong disewain ke Bu Sari. Nanti ibu tinggal nyiapin aja kurung batangnya. Saya bilang Bu Sari kalau nikah yang keempat pasti mati. Kenapa Pak Haji? Saya bilang karena di punggungnya Bu Sari ada tai lalatnya. Kata Bu Sari, kok Pak Haji tahu? Kan udah gue teropong alat kelamin lo gue naikin ke atas, ada tai lalat. Jadi perempuan yang ada tai lalatnya di punggung, kalau dia nikah pasti suaminya mati. Nikah lagi yang kedua pasti suaminya mati. Dan itu benar. Makanya bapak kalau bisa kalau mau nikah lagi lihat punggung istrinya dulu. Jangan lihat bawah dulu ya Pak Haji ya. Jangan lihat bawahnya dulu. Lihatlah punggungnya. Bolong atau tidak. Kalau bolong namanya sundul bolong. Nah, kalau Bu Sari tadi ngomong begitu, ibu bapak inget sandiwara radio judulnya apa? Aku haus duit. Iya, jadi ibu juga gitu kalau mau nikah lihat dulu punggung suaminya. Nanti istrinya yang kalah, pasti itu. Begitu juga ibu kalau punya anak atau mantu kalau mau nikah, bawa dulu berenang dulu Kak, calonnya bawa berenang.
Nanti kakak nggak usah berenang. Alasannya kata mama, suami saya harus bisa berenang. Nah nanti kan dia berenang, kakak lihat ada tai lalatnya enggak. Kalau ada, daripada kakak meninggal, ibu ngomong gitu sama putri ibu, lebih baik langsung lapor ke Bu Sari. Nah terus Pak Haji kalau seandainya orang itu ya ibaratnya udah sejoli ya udah dari Bapak sama ibu tahu gak kenapa saya nggak mau deketan sama Bu Sari? Kan harusnya kita deket ya. Maksudnya duduknya di sini gitu ya. Nah saya agak jauh gitu. takut sama ini. Ya. Bapak Lanjut, Bu. Haji Dwi Susanto. What? Birsuwondo. Saya tidak masukin barang di sini tetapi masukin hatinya Pak Haji Dwi Susanto. Ini saya salah datengin tamu kan. Enggak, lanjut. Jangan dicontoh itu, jangan dicontoh, cuma hiburan aja ya. Lanjut, Bu. Ya, sekarang ibaratnya kita ya harus cerita dulu ya pengalaman saya. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Semuanya itu memang kebetulan anak saya, cucu saya bahkan kalau tidak urgent banget, tapi alhamdulillah nggak ada penyakit yang urgent ya. Saya ibaratnya dari anak, cucu gitu loh. Kalau sakit itu nggak pernah pakai ke dokter, ke bidan atau kemana kecuali memang udah melebihi dari batas ya panasnya atau apa. Jadi cukup aja ya ibaratnya anak panas tuh dari anak yang pertama nggak dikasih apa-apa. Dikasihnya itu pakai itu apa ya rumput yang suang-suangan gitu loh, yang kayak giwang tuh yang suang-suangan. Ditumbuk ditaruh di sini, campur sama kalau pakai pil, campur sama kencur, udah langsung reda turunnya atau pakai asam. Nah, terusnya lagi saya pernah kejadian juga. Saya kan ibaratnya rumahnya depan hutan, Pak Haji. Tempat penambahan untuk orang pesugihan tuh cari itu. Ya, jadi Bu Sari ini rumahnya depannya adalah hutan. Iya, hutan. Hutan belakangnya sawah. Sandiwara radio apa yang rumahnya dekat hutan? Ingat ya zaman kita dulu kecil? Mantili, Brahma Kumbara. Nah, saya kan ibaratnya cari kayu bakar. Nah, terusnya kakak saya kena bedok gitu loh ya. Bedok tuh apa? Golok. Nah, terusnya kan otomatis cari obat merah nggak ada lah karena ibaratnya nggak ada persiapan. Nah, saya itu secara spontanitas ingat dari nenek. Apapun kejadiannya kalau di hutan atau di mana, yang ada aja itu obatnya katanya. Karena tuh semuanya di sekitarnya itu yang udah Allah kirim. Seingatnya kita aja, langsung aja itu pakai bandotan Pak Haji. Daun bandotan. Tahu kan Pak? Ibu tahu gak? Lah ini ada pohonnya. Ini pohon bandotan. Ini pohonnya Bu. Udah kita tanam masa nggak lihat. Nah terusnya dibejak-bejak kayak gitu ya. Padahal itu kan udah dalam banget itu kena goloknya karena memang golok habis diasah gitu loh. Langsung ditempelin langsung darahnya pun mampet. Berhenti ya. Berhenti. Nah terusnya mantan suami saya dulu waktu saya sama suami saya dulu gitu loh. Mantan. Tepuk tangan dong untuk mantan. Wow. Ceritanya dia lagi baru beli mobil. Ini sahabatnya ya? Oh, ini semuanya sahabat saya Pak Haji. Ini beda. Beda embe sama kuda. Nah, terusnya dia kan baru ceritanya lagi baru belajar mobil tetapi udah punya mobil inventaris kayak gitu loh Pak Haji. Lah orang mobilnya mogok. Lah orang saya aja yang belum bisa apa-apa aja secara logika. Kenapa sama dia dibuka kok itu air karburatornya itu loh yang panas. Radiator. Air radiator. Kalau santet ngomongnya karburator. Kalau gurunya ngomongnya Lah terusnya kan otomatis panas itu nyembur. Soalnya kan kalau gurunya naik mobil. Kalau santetnya naik apa? Sapu hijau. Sapu hijau. Dia tuh tadi dari Pamarican ke sini nggak naik kendaraan, naik sapu hijau. Nah nggak taunya itu ya mana itu ada di perkebunan kayak gitu ada daun singkong Pak Haji. Saya langsung becek langsung nggak ada melepuh gitu loh. Tepuk tangan dong. Betul nggak Bu? Betul. Iya. Betul. Kan? Coba ulangi lagi biar dia belum jelas.
Udah. Nah, coba terangin dulu. Ini yang deket stop kontak nggak jelas. Jadinya pernah kejadian, ulangi papanya lagi. anak-anak atau suami saya dulu gitu loh. Ceritanya dia jadi grogi saya lah. Nah itu kena air itu ya dibuka gitu, mesinnya lagi panas jadi otomatis jebrot. Radiator. Radiator ya. Lupa mau kalkulator menghitung. Dia mau ngomong THR. kalkulator. Soalnya dia lihat tadi mukanya muka penagih utang semua yang datang. Debt collector. Pas dibuka debt collector keluar air radiator. Nggak taunya terus saya ingat gitu, apapun yang di dekatnya, apapun kejadiannya, di mana darurat gitu, yang deket aja itu obatnya begitu. Sesungguhnya katanya kata nenek saya dulu kan sambil mau tidur tuh sukanya diceritain gitu loh Pak Haji tentang ilmu kearifan lokal, tentang pasang susuk. Jadi saya alhamdulillah nggak pernah pasang susuk, takut. Katanya matinya manjangin lah, kukunya manjangin gitu loh. Ini bapak-bapak alat kelaminnya manjang. Jadi sesungguhnya orang yang kena petir pun sebetulnya itu di sampingnya katanya itu ada rumput yang diikat, nah itu asal pegang langsung terlepas katanya gitu. Tapi kan jarang-jarang yang ibaratnya memang kalau memang udah takdirnya Allah dia harus hidup, yang dilala inget langsung pegang. Itu tuh bundelan rumput begitu. Jadi dalam kejadian apapun di jalanan yang ibaratnya darurat sekali, di sekitarnya kita aja apa aja yang kita pegang paling pertama itulah obatnya. Nah kebetulan saya pakai seperti itu Pak Haji, jadi nggak pernah rasa panik. Nah ini udah langsung. Obatnya ya? Iya gitu. Jadi terus lagi. Tunggu dulu sebentar. Bapak dan Ibu ada gak pertanyaan coba yang berbobot, semuanya yang nanyanya berbobot. Dari yang diterangin dari Bu Sari, ada gak? Ini depan. Kalau ada, apa tadi Bu Sari bilang? Kalau ada musibah, kalau ada permasalahan, kalau ada apa tadi? Kejadian yang ibaratnya obatnya sakit. adalah yang di iya, kayak tadi suaminya Bu Sari. Iya. Kena air radiator. Obatnya daun singkong. Kebetulan dia lagi ML di dekat pohon. Dia lagi ML di pohon singkong. Terus kilikiben, Pak Haji, kilikiben, tahu kan kilikiben? Apa? Kilikiben. Tahu gak Pak? Yang tahu kilikiben siapa? Tahu gak Bu? Enggak. Apa? Enggak tahu. Nah, ya benar sakit perut sebelah, sakit perut sebelah di sini kayak orang kram. Oh ya. Obatnya apa? Enggak tahu. Daun jarak. Daun badotan. Daun badotan atau daun kentut-kentutan, kan ada daun yang bau kentut itu. Nah, langsung aja selipin di sini di celana. Kalau dalam. memang Ibu sakit begitu, daun kentut-kentutan gak ada. Rutin aja. Ibu cium pantatnya suami. Yang ada deket kasur aja, apa itu? Daunnya nggak ada, kebetulan di kasur ada pantat. Ya udah itu aja. Itu langsung. Harusnya tadi gue bikin sayembara ya. Iya. Tapi gue udah nggak tahan, pengen jawab aja. Iya, begitu. Jadinya sebetulnya itu mudah saja gitu. Jadi dengan keyakinan kita seperti itu, ya itu kan sugesti ya. Nggak cuma ini, jadi harus sugesti karena saya itu udah tertanam gitu dari tadinya. Bahkan, nih kembali ke ini ya, ke puncaknya. Boleh, ya, deketin. deketin. Tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu simak, nanti saya kasih pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu jawab biar enak. Saya ngasih hadiahnya juga enak ya. Semangat ya, dengerin ya. Simak, yuk. Sekarang dengan ke puncak acaranya aja ya, ke puncak acaranya. Ya sekilas. Puncak acara apa puncak kenikmatan? Puncak kebahagiaan baru dapat kenikmatan Pak Haji. Oh iya iya. Kan iya. udah nggak ada lawan tuh. Nggak ada lawan kan nanti adalah. Jadinya saya juga ibaratnya saya pernah memanggil suami menggunakan telepati. Itu udah diyakinin juga sama saya. Jadinya apa itu disugestiin. Sampai ke kucing yang nggak pulang pun saya menggunakan telepati. Telepati itu apa? Jadi menggunakan
Gentong yang dari beras. Itu untuk manggil suami. Karena dulu saya masih punya suami lagi cinta-cintanya. Begitu. Perhatiin wajahnya Bu Sari. Seperti ini kalau orang lagi bercinta. Manggil pacar. Nah, itu loh, nggak taunya Pak Haji yang gara-gara yang waktu video yang pertama itu, yang kemarin tuh Pak Haji panggil saya itu kan dia nonton YouTube, mantu saya itu komentar ke anak saya, "Duh, ternyata mertuaku tuh katanya dukun pelet," aja gitu. Pantesan aja aku tuh pengen ngawinin kamu, rupanya dipelet kali sama kamu gitu. Yang itu loh Pak Haji yang masalah bantal itu. Oh iya. Ya, gitu. Jadi kembali lagi saya itu pernah manggil suami saya yang ada di Jakarta sementara saya ada di Pamarican. Saya lagi baru melahirkan anak yang kedua. Gitu. Sedangkan saya kan ibaratnya dulu kalau kata mama saya katanya saya itu memek kucing Pak Haji. Ya, main. Memek kucing. Oh iya. Sekali nempel cus langsung jadi gitu Oh loh. iya. Jadi Bu Sari nggak boleh deket laki-laki langsung jadi. Anak baru 2 tahun brojol gitu. Brojol? Lagi gitu adiknya gitu. Akhirnya saya panggil itu suami saya karena anaknya kan nangis melulu gitu loh ya, nangis melulu. Terusnya kata saya jangan-jangan suami saya itu nyeleweng. Katanya kasih tahu katanya pengen katanya itu suaminya pulang sekarang juga. Katanya. Ya emang gimana orang gak ada telepon? Gak ada telepon. Itu aja udah pakai sempaknya suaminya yang ada itu papanya Iis katanya gitu. Masukin ke gentong beras. Punya kan gentong beras ya memang saya pendaringannya pakai beras gitu. Pakai apa beras pakai pendaringan gitu. Jadi caranya gimana? Ya udah panggil aja. Akhirnya saya coba. Tadinya saya nggak yakin apa hubungannya suami dengan gentong sama celana dalam begitu. Ada hubungannya coba aja katanya gitu. Terus saya coba gitu, saya praktekin jam 4, Bari juga sambil saya juga main-main gitu. Saya bukan nyimpen barangnya suami saya, bukan nyimpen celana dalamnya suami saya, tapi saya nyimpen hatinya Turyaman gitu loh. Selama barang kamu ada di sini berarti hati kamu ada di sini. Cepat pulang sekarang juga. Subuh-subuh udah ketok pintu. Ngepas banget. Terus kata dia, ada apa sih kok saya pengen pulang melulu. Apa anak sehat? Sehat, pede banget gitu. Pulang ada apa? Nggak ada apa-apa. Pulang aja lagi. Besoknya pulang lagi langsung. Orang nggak ada apa-apa ya udah. Kenapa ini? Pengen pulang. Gitu. Terus saya nanya lagi. Itu pulang beneran? Iya kan memang manjur kata gitu. Tepuk tangan dong. Kira-kira Bapak sama Ibu mau meraktekin ilmu kearifan lokal apa coba? Saya kan tadi bilang di grup maunya saya hari ini saya ngajarin Bapak dan Ibu nanti praktekin atau besok sampai di rumah dipraktekin. Paling lama 1 hari 24 jam. Apa yang mau dipraktekin? Bebas mau manggil apa aja. Pak Haji boleh gak saya manggil alat kelamin? Bisa. Bisa, boleh. Panggil ya. Kayak tadi ya. Manggil. Ulangi lagi Bu. Sekali lagi Bu. Nih ibu-ibu agak blow on. Otaknya duit Harus mulu. dipraktek ya Pak Haji ya? Ya. Harus dipraktekin ya. Ya. Manggil suami karena judulnya kan manggil suami, manggil Iya, pasangan. Ibu boleh ngomongin suami. Tetap otaknya perempuan duit. Dasar otak mata duitan. Orang diajarin manggil suami. Tapi kan harus ada targetnya duitnya. Emangnya mau datang dari langit? Iya, jadi Ibu manggil laki dulu. Nanti lakinya bawa duit. Iya. Setelah itu lakinya OTT. Jadi kalau saya itu masih ngikutin ilmunya nenek moyang saya. Ya Pak Haji ya? Ya. Perhatiin. Jadinya saya pun uang juga ditaruh, beras pun ditaruh uang. Beras ditaruh uang Pak Haji. Karena saya yakinkan, saya sugestiin selama saya lahir, saya makan kan ibaratnya kan pakai duit Pak Haji. Walaupun ibaratnya boleh tanam padi sendiri, tetap aja kan pupuk juga pakai duit. Otomatis duit kan udah capek banget itu sebetulnya. Sehingga sampai saya bisa beli beras ataupun apa. Jadinya saya taruhin uang Pak Haji. Mungkin Pak Haji juga gak tahu deh kayaknya deh. Gak tahu deh. Kayaknya Dukun ropong gurunya. Tepuk tangan dong untuk Dukun.
Jadinya di pendaringan saya ada duit yang nggak pernah dipakai. Man, ambil man duit man, kasih lihat nih bapak-bapak ibu mesti lihat duit dulu. Kasih lihat duit man nih, buka man. Nih. Enggak lah, enggak ada ganjil genap. Enggak, taruh di sini di dalam. Ya, taruh. Ya duit. Kasih lihat duitnya masukin ke dalam man. Bim salabin abrakadabrak jadi apa? Ini jajarin 5, sono masukin. Nah. Perhatiin Bu, yang mata duitan. Soalnya kan saya datangin Bu Sari untuk manggil suami. Kenapa yang diteriakin manggil duit? Aduh. Ini angkat nih. Ini masukin. Nah, itu masukin ke situ tuh. Itu masukin. Nah, tuh duit masukin. Jadi kayak gini ya, sebetulnya ini nggak ada orang tahu deh. Masukin aja dua-duanya. Sebetulnya ini nggak ada orang tahu ya, saya itu nggak pernah bocorkan ini. Tapi berhubung ibaratnya saya suatu penghargaan Pak Haji panggil saya, jadi saya bukan demi ibu-ibu, demi Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wah. Pak Haji terserah mau dibagikan ibaratnya secara batin mau direm sama Pak Haji atau mau dilepaskan ilmu dari saya. Lepaskan aja karena ini muka duit semua. Oh gitu, berarti banyak. Perhatiin cara manggil duit. Ini manggil suami. Jadinya nanti manggil duit. Jadi intinya ya kita itu minta dicukupkan kan sandang dan pangannya. Itu kan bahasa Jawa ya Pak Ji ya. Sandang pangan minta dicukupkan begitu loh. Jadinya merasa saya ibaratnya selama ini udah uang tuh capek banget untuk masuk ke saya supaya bisa makan. Si pendaringan itu ya itu sih walau alam ya kalau percaya silakan. Enggak, ini kan lagi cerita saya ya. Ilmu kearifan lokal. Jadi si pendaringan itu yang asli. Coba Bu terangin. Bapak dan Ibu tahu gak pendaringan? Tahu lah ya, namanya tanah liat ya, bukan dari keramik. Bukan dari keramik, dari tanah liat. Dari tanah liat ya. Karena Bapak dan Ibu asalnya dari tanah liat dan kembali lagi ke tanah awal dari. Kalau bagi ibu-ibu apa ada promo boleh sedikit? Boleh. Kalau ibu-ibu belum punya ini tanah liat bisa masuk di Keranjang Kuning Sari Jamu. Gimana ada dukun santet promosi hanya di RDAY. Dukun santet. Jadi di pendaringan itu ya beras itu jangan sampai kosong. Itu pamali, pantangan sekali. Karena ada beras itu ada kandungannya kan yang jaganya kan itu apa Dewi Sri ya kan. Dewi Sri nanti ibaratnya ada itu nasi jatuh aja itu nangis ya kan. Nah terusnya itu di bawah itu ini untuk masalah itu dulu ya, rezeki dulu ya utamanya. Kalau masalah manggil suami, ngapain sih suami dipanggil-panggil, biarin aja. Lebih penting suami apa duit Bu? Duit. Dasar mata duitan. Sekali lagi yang keras, lebih penting suami apa duit Bu? Dasar. Pak, denger gak nih Pak? Ini mewakili istri kita Pak. Lah kalau kepengen gimana? Ya kalau kepengen kata ibu kan bisa sewa di RDAY. Ngapain susah-susah? Kan RDAY udah punya toh. Tugu Monas. Jadi pendaringan itu ya jangan sampai kosong daripada berasnya jangan sampai kosong. Apalagi yang namanya dikresekin jangan. Hargai itu kan ibaratnya nyawa yang ibaratnya ngasih kehidupan untuk keluarga ya kan. Orang jadi pilot carinya beras. Walaupun makan di restoran tetap aja terbuat dari beras. Kan gitu. Jadinya harus dihargai ini tuh ya. Harus dimuliakan. Jadi uang juga harus dimuliakan gitu loh kan. Jadi di pendaringannya itu taruhin uang. Linting aja. Linting sambil ya iwa sholawat lah. Apa aja doanya. Atau mau dipanggil Dewi Sri juga boleh gitu loh. Dilinting kayak deketin gini. Bu Mike Bu. Dilinting kayak gini uangnya. Perhatiin Pak, perhatiin Bu. Uangnya itu berapa aja nilainya gitu loh. Yang mau berapa aja tapi kalau bisa yang nilai paling besar. Ya kan biar menghargai
berasnya itu loh gitu loh ya kan. Paling besar berapa rupiah? 100. Punya gak? Nih. Nih. Iya, contoh ya. Langsung dimasukin kantong. Saya kok megang uangnya Pak Haji ngedek-dek. Iya, soalnya habis dari alat kelamin saya. Kok gemeter gitu loh. Apa bedanya sama uang saya gitu. Soalnya tadi habis keluar dari alat kelamin saya ada getaran. Ini karetnya juga saya pinjam. Perhatiin Bu, perhatiin Pak. Saya mau Bapak dan Ibu praktekin. Paling lama harus 24 jam harus terbukti. Terkabul. 24 jam. Ya, saya nggak mau lama-lama. Ayo. Tepuk tangan dulu dong. Dukun sulap. Ya. Ya bismillahirrohmanirrohim gitu. Guru ngajarin dukun bertindak. Jadi digulung-gulung kayak gini. Perhatiin Pak, digulung. Sambil solawatan gitu, sambil diajakin ngobrol. Uang, duh kasihan banget kamu itu kemana-mana aja gitu. Kamu selalu menemani saya, selalu setia. Saya pergi ada kamu, saya ke dokter ada kamu, saya supermarket ada kamu. Termasuk yang paling utama itu beras, ibaratnya yang ngasih nyawa untuk keluarga saya. Berarti kamu capek ya uang ya. Ya udah kamu di sini aja ya biar saya itu kecukupan sandang pangannya. Di sini panggil teman-teman kamu nggak akan kelaparan ya. Kalau tinggal di saya nggak pernah kelaparan karena saya selalu memuliakan kamu. Langsung simpen di Kembinin. sini. Karena Tuh. Ibu dan Bapak lagi tongpes pakai selembar aja. Selembar aja. Kalau Haji Dwi Susanto nggak pakai selembar tapi satu gepok. Bahkan kalau punya Pak Haji ini satu gentong yang isi 25 liter. Isinya duit berasnya seliter kayaknya. Jadinya uangnya seneng. Jangan-jangan Pak Haji udah make itu deh. Udah. Dari Eyang Udah. kayaknya. Kalau Bapak kalau bisa juga sama kayak saya seliter ya, jangan segegem. Seliter. Beras yang paling enak apa? Cianjur Slip, Rojo Lele. Jangan lelenya doang, rojonya mana? Iya. Nah terus uangnya tuh jangan dipakai, jangan diinget-inget. Langsung Ini aja kita taruh. ngajarin apa stand up comedy. Langsung taruh aja di bawahnya langsung beras gitu loh. Om Langsung, Lukman, ini ada penontonnya gak sih di YouTube? Nggak ada ya? Ada penontonnya. Lagi terkesima, tepuk tangan dulu dong. Dukun bertindak. Nah, terus kan ini pasti ada tutupnya. Jangan terbuka. Karena nanti aura positifnya yang udah ada di dalam nanti lari kemana-mana. Nguap. Makanya Tutup. alat kelamin kalau bisa ditutup. Nah, Iya dibuka kalau mau ML. Kalau nggak udah ML langsung ditutup. enggak Pak Haji, saya sukanya dari samping. Nah, tepuk tangan dong. Dukun santet ML-nya dari samping. Muridnya dari depan. Nah, udah ditutup kayak gini ya kan. Setiap kali habis masak ya Pak Ya. Haji. Ya berhubung sekarang itu nggak ada poncot ya. Ya. Nggak ada poncot. Nggak, ini. Poncot itu apa? Apa? Itu loh yang pakai kukusan poncotnya gitu Oh loh. iya iya. Tumpengnya itu Oh, paling iya, iya. bawah. Oh iya iya. Iya. Ah. Anggap aja yang lain kan lagi blow on ya. Diwakili yang pinter aja. Jadinya itu ya ambil aja nasi terus aja di kuncup-kuncupin kayak gitu loh Pak Haji. Taruh di piring ya. Taruh di piring, tumpangin di sini untuk sebagai tutupnya ya. Nah, terusnya pakein telur ayam satu. Pakai telur ayam. Itu untuk Kalau memang miliaran pakai telur bebek. Kalau ratusan miliar pakai telur angsa. Telur soang. jadi apa Kalau triliunan pakai nenen ibu. Jadi kegunaannya untuk apa? Kalau ini kan ibaratnya kita ngasih makan ke uang, ya kan? Karena uang itu ada bernyawa ya, karena kita jadi ada nyawanya ya. Masalah ibaratnya mati itu udah kuasa Allah ya kan. Jadi ini kan ada gambar
ada gambar orangnya. Nah inilah yang paling berharga. Coba kalau gambarnya Juleha ini nggak laku. Iya. Gitu Jadi ya. duitnya rupiah boleh, dolar boleh, Singapura dolar boleh, real boleh. Pokoknya mata uang yang tertinggi. Kebetulan kalau real kan mata uang tertingginya 1.000 real. 500 real kan rupiahnya gede. Kenapa nggak pakai kita aja dulu tahap awal 100.000 dulu. Iya. Kalau memang berhasil nanti ibu pakai Singapura dolar. Ibu tinggal beli ke money changer. Ibu beli real atau pound sterling atau apa? Euro. Iya, yang paling mahal deh. Ya. Kalau sekarang 100.000 dulu. Iya. Yang murah yang Bapak dan Ibu tinggal di sini. Udah paham kan? Di situ udah paham kan ya? Jadi uang. Paham nggak Bu, Pak? Saya jauh-jauh datengin dari Pamarican soalnya. Ini waktu saya datang ke Pamarican, Ibu lagi di atas pohon kelapa. Jadi uang suruh makan gitu loh, beras ya, karena selama ini beli beras juga pakai ini. Nah terusnya kenapa itu nasi di sini ya? Jadi sebelum kita makan nasinya, jadi Dewi Srinya dulu yang suruh makan. Dimuliakan Dewi Sri, yaitu beras itu Dewi Sri. Kasih makan di situ pakein telur gitu, taruh di congcotnya kayak gitu. Nah kalau telurnya sih bisa buat besok lagi nggak apa-apa, kalau udah busuk ganti. Kalau nasinya harus setiap pagi harus ganti. Nah, Telur karena kita baru, telur apa aja dulu, nggak usah Boleh. nyari angsa. Boleh. Angsa kan sulit, kecuali kalau Bapak dan Ibu. mateng yang Di RDAI kita punya soang angsa, ada 60 ekor. Kalau Ibu mau ke sana boleh, syaratnya mesti disosor dulu. Kalau telur angsa Pak Haji yang saya tahu untuk memutuskan hubungan. Oh ya, nanti diajarin Pakai tahap telur berikutnya. angsa yang apa itu? Tepuk tangan dong untuk Dukun Pamarican. Nah, terusnya lagi ada satu lembar lagi uang dengan beras yang nggak bisa dibuka. Taruhnya apa? Ya taruhlah bolehlah di kaleng ke atau di toples itu ya. Tapi uangnya kebalikannya bukannya digulung tapi di lembar. Jadi selembaran kayak gini di bawahnya beras. Sepertinya kayak gini ya. Nah, Pak Haji. Sepertinya kayak gini ya. Ini isinya beras. Nih yang belum digulung. Oh iya. Masih lempeng. Iya. Jadi memang harus yang lurus kayak gini. Seandainya punyanya bengkok-bengkok, disetrika aja. Jadi kalau punya Bapak bengkok, disetrika. Masih ini ya, masih dengan hubungannya beras ya. Karena kita tuh butuhnya makan. Boleh ngomongnya duit, ujung-ujungnya alat kelamin lagi. Udah ngomongnya duit, serius. Dibelokin ke alat kelamin. Iya. Jadi kita jangan fokus saja sama DC. Ini loh yang terpenting, yang sehari-hari kita makan. Jadi otaknya jangan yang terpikir utang, debt collector, tagihan, kontrakan belum laku. Itu negatif bos. Iya. Jadi mau saya nanti Bapak dan Ibu selesai nonton acara ini, udah mulai otaknya dikuret. Iya dong, dikuret. Tidak boleh ada pikiran negatif. Jadi utang itu negatif. Debt collector itu negatif. Jadi dibalik isinya ini. Kan kita udah mau manggil duit. Setuju? Setuju gak? Oke, lanjut Bu. Tepuk tangan dulu dong. Dukun Pamarican. Jadi sekarang ambil wadah lah ya. Walaupun yang kecil tidak apa-apa, yang penting bisa muat uang. Taruhin beras, setengah aja deh. Kalau nggak percaya, boleh diciriin pakai spidol atau apa. Seret, setingginya beras itu seberapa. Seret, taruh aja. Nih uang, kamu makan di sini ya. Tidur di sini, makan di sini, kamu sampai kenyang. Panggil teman-teman kamu yang banyak. Kalau kamu ibaratnya ada di tempatnya Ibu Sari,
kamu nggak akan kelaparan, kamu nggak akan capek, kamu pasti capek ya. Habis dari perampok, tangan ini kan mana tahu ini dari, kalau punya Pak Haji benar dari bank ini lurus. Kalau itu loh yang ringkes-ringkes mana tahu dari perampok, dari apa, kan negatifnya tuh banyak. Jadi dinetralisirkan di beras begitu loh ya kan. Taruh di sini katanya udah di atas beras ya. Taruh atas beras terus tutup. Simpen di lemari yang kira-kira nggak pernah, itu nggak apa-apa, di lemari pakaian nggak apa-apa. Jangan dibuka-buka. Nanti kalau ibaratnya berasnya udah berubah baru ganti. Saya aja 2 tahun baru ganti. Jangan dilihat uangnya, aduh ini ada debt collector, ambil aja dia yang di atas beras. Makin susah, karena kita udah sugesti. Udah sugestinya negatif. Begitu. Jadinya, bisa gak nih Bapak dan Ibu otaknya dicuci dulu nih? Bisa lah, kan kita maunya pulang, Bapak praktekin. Saya maunya paling lama 24 jam. Paling lama. Jangan ngeluh Bapak dan Ibu, saya nggak punya pendaringan. Janganlah. Kan Bapak bisa beli di pasar murah. Iya. Yang suka buat nyimpen ari-ari. Tahu gak Pak Bu? Kecil, harganya murah kok di pasar. Ya namanya lagi nyoba dulu, yang kecil dulu aja dah, segenggam ya. Iya. Jangan langsung seliter, kalau saya kan emang udah kelas kakap. Emang ibu-ibu itu wadah berasnya pakai apa? Pakai ember palkon itu. Tetapi kalau yang untuk apa itu memuliakan beras dengan uang, usahakan walaupun kecil juga yang dari tanah liat. Kalau yang untuk harian nggak masalah, saya juga pakai jangan dari ember, karena kan kita berasal dari tanah balik lagi ke kita gitu. Bukan berasal dari ember balik ke ember. Ini acara apa? Ini acara? Enggak, itu mah nggak dimasak, itu mah dibiarkan aja. Kecuali kalau memang udah ibu itu udah wadah berasnya udah pakai ini dari dulu, gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting uangnya itu ada di dasarnya, begitu. Jadinya walaupun ibaratnya uangnya belum punya miliaran, yang penting itu kita syukuri itu sandang pangan tidak kurang, kan gitu. Jadi yang menurut saya itu nggak kerja. Saya nggak kerja, saya nggak dagang, saya bukan orang pensiunan. Dibilang saya itu Maberti Pak Haji. Maberti. Maberti artinya apa Maberti? Makan, berak, tidur. Tepuk tangan dong. Wow. Saya harmoko. Apa tuh? Dahar bari ngarokok. Bari udut. Oh iya. Udah kayak gitu. Jadi yang udah pengalaman saya seperti kayak gini Pak Haji. Buat contoh seperti kakak saya yang almarhum ya Pak Haji. Dia di otaknya tuh sakit, penyakit, sakit yang diomong diulang-ulang. Akhirnya mati. Harusnya ibaratnya seperti kayak gini ya. Di otaknya duit, justru itu duit akan sulit. Tepuk tangan dong. Jadi jangan di otaknya duit. Kalau ibaratnya duit, malah jadi itu loh yang jadi sulit. Seperti kayak penyakit, dipikirin penyakitnya Pak Haji. Akan timbul penyakit yang lain. Saya udah ngasih tahu ke kakak saya, tapi sih memang itu udah kendak Allah ya seperti itu. Tetapi dia memang itu negatif banget Pak Haji. Satu, berharap. Saya yang namanya kakak ini, maaf ya. Ya yo, bukan yang ngomongin almarhum ini lagi cerita. Gitu. Ya Sar, kata itu dari jawab. Dukun takut sama almarhum. Begitu. Dia hanya berharap. Berharap THR dari saya, berharap hadiah dari saya, berharap. Biasa saya kasih, kalau nggak ngasih 1 kali, jadi bersyukurnya itu hanya untuk TK menerima. Alhamdulillah ya doain kamu yang ini gitu loh. Yang akhirnya duitnya juga sempit, rezekinya penyakitnya juga komplikasi sampai meninggalnya. Nggak seperti saya gitu loh ya. Kalau saya, dia sih namanya kemarin-kemarin ini punya suami lah. Saya mah berarti janda dengkotan Pak Haji. Janda? Dengkotan. Iya. Saya itu memang mula-mula gitu loh. Mula-mula yang ada mengeluh karena saya belum tahu guru, ya kan. Ibaratnya hidup tuh harus ada guru. Karena apa? Di sekolahan itu nggak ada ilmu
kekayaan kan nggak ada, adanya juga apa ya Pak Haji itu tentang ekonomi kayak gitu aja. Tapi kan nggak diajarin yang seperti kayak Pak Haji, emang di sekolah ada diajarin mas colek-colek kan nggak ada. Apa langsung ada ilmunya pendaringan, nggak ada gitu loh. Nah ini tepatnya itu ya di RDA itu lengkap. Tepuk tangan dong. Wow. Gitu. Jadi kenapa saya ibaratnya langsung, padahal saya ya dari Gunung Kawi Bu, karena apa? Duit, mau nyampein orang yang jahat-jahat, nggak taunya Allah itu menciptakan saya saat bahwa Sari itu harus jadi orang baik, bahwa Sari harus berbagi tentang kebaikan, walaupun masalah baik atau tidaknya kan Allah yang bisa menilai. Jadi kita kenal sama Bu Sari di kawah Gunung Kawi. Ternyata mati enggak, uang saya malah habis. Saya pergi ke sana tuh bawa mobil bak Pak Haji. Bawa BPKB-nya kurang, dijual di jalan Pak Haji. Iya. Saking saya itu gregetan banget dengan orang itu. Dengan bengseng lah, sebutnya bengseng kampung Pak Haji. Yang selalu malakin saya dari Malaysia langsung malakin, itu kan gregetan, masih mendingan diwadalin jadi duit. Tapi ternyata enggak gitu Pak Haji. Sampai foto habis 2 album. Duitnya ya Vespanya yang kesukaannya saya habis ditipu. Jadi kalau yang di Gunung Kawi ya jadi asalkan pakai jas hitam itu katanya kuncen, jadi kuncen palsu Pak Haji. Jadi saya kebetulan ke kuncen palsu. Nih kuncen banyak. Jadi jangan pakai Jaket jas hitam semua. Emang saya datangin dari Gunung Kawi nih, kuncen. Jikir gitu loh, jikir bersila di pohon. Lah nggak pohon apa itu, pohon manggis Pak Haji. Nggak pernah jatuh, rupanya itu dari fiber bikinnya itu pohon-pohonan. Ya udah gila banget itu. Akhirnya pas udah perjalannya waktu, karena di otaknya duit malah makin sempit. Sedangkan saya harus kasih makan anak, harus nyekolahin anak sampai 4 anak itu semua, karena suami saya itu tidak tanggung jawab masa itu. Tetapi saya masih tetap bersyukur, terima kasih Allah. Tapi saya ingat ke situ, selagi saya masih dikasih kesempatan otak untuk berpikir sehat, tangannya sehat, kaki sehat, saya itu nggak mau nyuruh suami saya suruh bekerja. Karena apa? Saya itu ibaratnya ya, tampang udah ada tampang preman nggak? Ada. Enggak Pak Haji, sekarang saya. Oh sekarang udah enggak ya. Ya. Sekarang feminim. Ya, dulu mononon. Gitu. Jadi saya nggak pernah nyuruh suami ataupun minta uang 1 sen pun. Karena saya itu banyak bergaul juga sama preman-preman Pak Haji. Preman Pasar Baru, siapa sih yang nggak kenal saya? Pasar Baru kok Jakarta Pusat. Itu jadi saya tahu banget. Itu sampai nyopet segala, itu demi siapa? Demi keluarga. Ya. Karena istrinya terlalu menuntut. Dia nyopet setorannya ke Bu Sari. Bapak-bapak? Tepuk tangan dong untuk Bu Sari. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau di Jakarta kecopetan lapor Bu Sari. Copet Pasar Baru kan gitu ya? Ya. Ada bahasanya. Ada lagunya. Ada lagunya. Nah jadinya saya itu secara ikhlas aja kayak gitu, legowo, nggak pernah minta, nggak pernah apa gitu. Nah yang akhirnya saya berjuang sendiri untuk anak-anak tanpa meminta ke suami. Karena begitu meminta, suami saya malah makinan mangkak, marah. Begitu loh. Begitu saya sabar gitu loh, nggak pernah meminta, nggak pernah nuntut, malah ngasih gitu loh. Jadi kan kalau sekarang namanya sama kayak Pak Haji, kalau diminta malah makinan pelit. Malah gak saya kasih. Iya. Hampir tamu RDAY yang minta nggak saya kasih. Iya. Tapi yang nggak minta malah saya kasih. Malah Saksinya Bu Sari. Malah ditransfer. Malahan sampai ada yang namanya Debbie Purnamasari, saya transfer nggak kecil, 50 juta. Iya. 20 juta, 30 juta. Iya. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kita otaknya duit-duit, justru itu akan lari. Walaupun kita itu kan butuh duit. Syukurin dulu di masalah yang beras kita makan, nafas kita yang ibaratnya masih normal, jantung kita. Lah sebetulnya kita itu per hari itu udah terkobul itu ratusan juta Pak Haji. Dibandingin orang mata, kita masih bisa lihat Al-Fat yang bagus, masih bisa Al-Fatihah, alhamdulillah mata saya masih bisa melihat barang yang bagus. Orang yang ganteng masih bisa lihat Pak Haji.
Saya pun nenek-nenek, ada yang ganteng naik mobil gitu loh. Saya naik motor sampai meradak-meradak Pak Haji. Yang kumisnya tebel gitu, ganteng, kayak kacamata riben. Normal lah gitu loh ya kan. Bu Jadi, Sari cerita pengalaman pribadi. Iya. Tepuk tangan dong untuk Bu Sari. Jadi begitu saya kenal RDAY gitu loh tahun 2022 dari awalnya saya itu kena invest bodong 100 juta. Sampean ibaratnya di ATM-nya 0 cuma ada 25 sen. Itu. Nggak taunya saya datang ke Pak Haji, malah Pak Haji marahin saya. Sedangkan saya itu yang bawa saya itu nggak nunjukin bahwa RDAY itu gini. Terusnya ada di YouTube-nya nggak ngasih tahu Pak Haji. Datang aja ke RDAY itu. RDAY itu apa? Rumah doa anak yatim. Nanti ketemu Pak Haji tapi nanti pakai mic gitu. Lah pakai mic pakai apa? Bukannya masuk ke kamar nanti ditanya gitu buat tahun apa gitu. Enggak kata gitu. Nah kebetulan yang ngajakin saya dia pergi umroh, pergi haji Pak Haji. Dia juga tamu sini. Yang katanya kata Pak Haji itu ipar saya. Kata Pak Haji katanya suruh sedekah WC 3 juta. Nggak tahu bener jadi langsung ada panggilan padahal dia udah 15 tahun nggak dipanggil. Itu. Terus dia ngajak nyuruh saya ke sana ke RDAY. Nggak taunya kata Pak Haji katanya. Hajatnya gitu. Ini Pak Haji gitu saya itu kena tipu apa beneran apa ini maksudnya itu supaya uang yang di luar tuh ada 100 juta kembali ke saya. Nggak mungkin Bu, ini penipu. Gak mungkin penipu Pak Haji, orang ini bener kok penipu Bu. Kalau gak percaya udah. Katanya bener ya Pak Haji, katanya penipu. Gak taunya kata Pak Haji akhirnya katanya suruh jangan ditagih, jangan diinget-inget gitu loh. Terusnya cerita panjang lebar yang sehingga saya satu kali saya nggak paham apa maksud Pak Haji, ngatain muka saya berak lah, nggak pernah mandi padahal kok saya mandinya kayak orang sakit darah tinggi Pak Haji sehari sekali. Kok tahu sih Pak Haji saya nggak pernah mandi gitu. Begitu. Nggak taunya terus saya suruh bangun jam 00 ini itu gitu loh sampai ke jangan tidur sampai jam 5:30 pagi gitu. Nggak taunya saya pahamnya yang udah langsung berjalannya waktu ternyata saya pahamnya sudah 2 tahun baru paham yang sesungguhnya. Oh ini yang maksudnya ilmu RDAY jadi harus legowo. Legowo itu terima takdir Allah. Itu ya Pak Haji ya. Terima takdir Allah. Apapun yang udah kita sepahit apapun itu yang udah Allah beri ya. Gitu ya kan Pak Haji ya. Akhirnya tadinya saya itu ngaji baca Quran tuh karena utang. Nggak taunya sekarang saya bisa tanda kutipin, oh iya ngaji jam 00 itu kan bikin tajub Allah, bukan karena hutang. Nah kalau untuk diri sendiri itu dari sifat 18 begitu. Jadi lama-lama saya rubah perlahan, nggak langsung instan. Ternyata udah saya memahami, oh iya semuanya ini itu terima dulu takdir Tuhan. Nah takdir Allah semuanya yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah. Jadi kita harus terima. Pas saya udah ketemu kayak gitu jadinya saya alhamdulillah saya jadi lega Pak Haji. Saya ibaratnya ngerumpi juga gak pernah. Emosian ada namanya sifat manusia ya. Kalau dalam perwayangan Jawa hati kita itu seperti gunung. Itu ya. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena itu ceritanya Semar Mesem gitu. Wah Semar Mesem. Di hati itu seperti, hati kita itu manusia itu seperti dalam gunung. Gunung itu ibaratnya kan ada harimau kita, ada emosi, ada males itu ibaratnya ular yang diam-diam bisa nyaplok kayak gitu loh. Monyet ibaratnya kadang-kadang kita pelit gitu loh Pak Haji. Jadi saya itu bisa merubah secara perlahan. Sehingga udah saya mindsetnya saya rubah, nggak taunya uang pun dengan mudah Pak Haji. Entah dari mana aja ada aja. Tepuk tangan dong. Saya tidak lagi berharap sama siapapun kecuali minta berharap ke Allah. Saya nggak minta ratusan miliar Pak Haji. Seandainya tiba-tiba datang di tangan saya 100 miliar. Yang menurut ibaratnya maaf Pak Haji ya itu bahasa Pak Haji. Dari orang linglung. Nah dari orang linglung tahu-tahu ngasih sekarung itu yang kemarin tuh berapa? Dia juga takut ya Pak Haji.
Yang titip uang tuh 1 atau 2 miliar gitu loh. 100 miliar. Apakah saya mampu untuk menerima? Mestilah ibaratnya, aduh ini uang dari mana? Saya nggak kenal dia. Jangan-jangan nanti saya masuk penjara. Jangan-jangan saya jadi wadal. Paling juga masukinnya ke keamanan kemana? Kantor polisi. Begitu nggak? Setuju nggak? Nah, kita itu ibaratnya Allah tuh kan udah ngasih takarannya untuk kita seberapa. Saya jujur, Allah tuh maha sayang ke saya. Maha sayang Pak Haji. Apapun yang saya minta pasti Allah beri. Contohnya apa gitu Pak Haji? Nanya dong contohnya apa gitu. Nah, contohnya apa? Guru nurut sama muridnya. Tepuk tangan dong. Habisnya pada tegang. Senjata makan tua. Habisnya pada tegang Pak Haji. Ya biarin aja itu ya, ibaratnya udah sampai ke puncak kembali lagi ke awal nggak apa-apa ya kan ceritanya kan panjang gitu ya. Contoh saya itu ibaratnya sama suami yang pertama kan meninggal. Begitu menderitanya punya suami sampai ibaratnya saya makan kabel. Coba. Makanya ibaratnya ibu-ibu yang pada japri ke saya kesulitan ini. Dalam saya, kecil sekali. Kecil sekali. Enggak seberapanya dengan saya. Tapi saya sekarang alhamdulillah saya ibaratnya kepahitan saya udah saya lalui dengan mulus. Buktinya apa? Dengan penderitaan segitu lamanya, saya bisa mendapatkan mobil gratis. Gak bayar 1 sen pun. Gak bayar 1 sen pun. Sampai ibaratnya servis mobil. Tepuk tangan dong. STNK, BPKB saya gak pernah bayar. Percaya gak Bu? Percaya gak Pak? Mobilnya ada di itu, percaya. pedok. Kok bisa? Bisa. Yang beliin suaminya yang nyervis Mantan. Pak Haji Dwi. Yang Ya. beliin mobil suaminya yang perpanjang STNK Pak Haji Dwi. Mending kalau suaminya Pak Haji mantan. Oh mantan ya. Mantan yang udah 18 tahun gak ketemu gitu loh. Bahkan dia cuma ngirim doang duit untuk tinggal saya ngambil mobilnya di dealer. Dia transfer ke dealer. Jadi saya udah tinggal itu. Itu jadi gak pernah ketemu orangnya. Begitu. Iya. Dari mantan. Tetapi walaupun ibaratnya Pak Haji Dwi yang servis juga kalau bukan Allah yang mengetuk hatinya Pak Haji, ya nggak akan lah. Sekarang saya Pak Haji ini buat saya dong boleh nggak? Ya nggak akan boleh, mungkin nanti malam jam 00 pasti Allah akan ngetuk hatinya Pak Haji. Iya, saya juga nggak tahu nih Bu. Pak, herannya saya bilang itu mobil masukin bengkel aja. Terus itu mobil kok nggak dipakai, STNK-nya mati, ya udah perpanjang aja. Kok saya mau gitu? Apa saya minta Pak Haji? Nggak minta. Nggak minta sama saya yang nawarin. Nggak minta. Saya yang nawarin. Iya. Saya yang nawarin. Dia nggak minta nggak. Saya juga nggak tahu. Ini meraktekin ilmunya RDAY. Makanya maksud saya, Bapak sama Ibu praktekin aja ilmu RDAY. Jangan nyodor-nyodorin nomor rekening. Kan Bapak dan Ibu pada nyodor-nyodorin. Jadinya saya mual. Nah Bu Sari nggak nyodorin. Kan saya bilang, Bu nggak ke Bogor. Saya bilang gitu. Lebaran sama anak-anak ngumpul Bu. Sama anak-anak sama cucu. Saya bilang gitu. Iya Pak Haji. Nah dia nggak nyodorin nomor rekening. Terus saya bilang sama supir saya. Tanya nomor rekeningnya Bu Sari. Saya kasih segepok. Transfer pergi. Nah terus bukan saya ngubungin tapi supir saya japri Bu Sari, Bu mana nomor rekeningnya, terus dikasih, terus ditransfer lewat itu BRI Link. Briling ya. Dia nggak ngasih nomor rekening ke saya. Tapi kan kebanyakan teman-teman enggak. Dia ngirimin ke saya japri nomor rekening. Nah otomatis kan perewangan saya yang bantuin saya bingung. Ji, awas lo ditipu sama pasien. Enggak kok dia minta uang dari gue ke. Iya biasanya penipu begitu Ji. Jadi Bapak dan Ibu yang ngirimin nomor rekening, kata perewangan saya dibilang penipu. Ayo. Padahal tadi saya udah mau transfer tuh. Contoh, Debbie Purnamasari. Saya nggak tahu tuh. Ngasih aja lah 30 juta. Kemarin saya kirim 50 juta. Dia nggak minta, dia nggak pernah nyodor-nyodorin nomor rekening. Nah mau saya, orang yang suka nyodor-nyodorin nomor rekening,
pasti di hati kecilnya berharap. Betul gak Bu Pak? Nah Bu Sari tidak melakukan itu. Akhirnya kita transfer. Nah coba Bapak dan Ibu, bisa gak sama Allah, jangan Bapak dan Ibu berharap. Allah besok jatuh tempo. Malam-malam kita bangun nangis. Allah besok jatuh tempo. Kata Allah, kan jatuh temponya juga besok jam 8 pagi. Jam 8 pagi, besok pagi, belum sekarang. Sekarang masih baru jam 2 pagi. Masih berapa jam lagi? 6 jam lagi. Kan bisa aja pertolongan Allahnya nanti jam 7. Bapak dan Ibu pasti pernah nonton film MacGyver. Pernah gak? Ya. MacGyver, zaman kita dulu MacGyver. Jagoannya pada saat main di setel TV, jagoannya menang dulu apa kalah dulu? Kalah dulu lah. Kalau Bapak dan Ibu nyetel TV MacGyvernya menang, ngapain nonton? Nggak, maksud saya, Bapak dan Ibu berjuang dulu, berlomba dulu, jangan ujuk-ujuk minta hadiah. Orang belum berlomba kok. Ini kan enggak, pemaparan dulu. Pak Haji, saya merhatiin Ibu Erdaya udah setahun. Pak Haji, saya udah sholat tahajud udah setahun. Pak Haji, kayak gitu gak usah diterangin ke saya, kan saya udah bisa ngeliat. Bahkan Allah juga udah bisa ngeliat. Berarti lo gak taat dong. Buktinya begitu perhitungan, nah gak boleh. Udah aja Bapak dan Ibu jalanin, syukurin. Nah kalau Bapak dan Ibu jelasin ke saya, kira-kira nikmatin gak? Enggak dong. Karena minta hasil. Nah saya mau Bapak dan Ibu pulang dari RDAY, otaknya tentang lunas, otaknya tentang hutang, otaknya tentang debt collector, otaknya tentang duit, otaknya tentang yang berbau negatif. Coba maunya saya kita hilangin, biar 24 jam harus terkabul. Amin. Pak Haji gak kecepetan 24 jam. Mau gak kecepetan? Mau, karena Bapak dan Ibu mukanya udah menderita. Iya. Karena kan dari kemarin Bapak dan Ibu udah berharap-harap. Mana nih THR? Malah gak dapet tuh. Yang gak minta THR malah kita kasih. Ada yang dapat 20 juta. Ada yang, ini tadi suster saya mau pulang, namanya Agung. Pak Haji, saya nuker duit dong yang 10 ribuan baru. Tuh ada, ambil aja. Nih saya taruhlah 2 juta. Gak usah Gung, kamu bawa aja. Duit yang baru bawa, nih duit yang 2 juta udah buat kamu aja. Enggak, saya nuker, udah gak usah bawa aja. Padahal dia gak berharap loh. Udah THR dapat, nuker dapat. Begitu juga namanya Ian, supir saya. Begitu juga namanya Denny, supir saya. Begitu juga. Saya ambil, THR dapat, nih uang baru buat anak kamu, nih buat istri kamu. Kan yang kerja saya Pak Haji. Ya udah buat kamu. Karena gak berharap. Tapi supir yang lain berharap, malah gak dapat. Kan kita punya supir 6. Ian, Denny, Agung, Parto, sama Heri. Ada 6. Yang dapat cuma 2, yang 4 enggak. Kan yang 2 cerita sama yang 4. Pak saya nggak dapat. Nah lu berharap? Coba bayangin bos, supir 6. Kenapa yang dapat ekstra 2? Ian sama Denny. Agung nggak dapat. Agung kan nanuker. Jadi saya bilang udah ambil aja Gung. Agung kecil enggak. Satu lagi Parto enggak. Satu lagi Heri enggak. Supir pribadi saya di rumah 6.